living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my... Oke, teman-teman semuanya, tetap semangat ya untuk belajar bahasa Jermannya. Nah, kita udah sampai di lesson. Nah, lesson itu artinya membaca. Jadi teman-teman, ketika mau ujian bahasa Jerman, nanti akan sampai di tile yang satu ini nih. Tile yang satu ini, atau sesi ujian yang satu ini, menuntut teman-teman untuk fokus dalam membaca. Baik itu membaca teks, membaca iklan, membaca pengumuman. Nah, di situ nanti teman-teman akan diuji kemampuan bahasa Jermannya. Nah, di sini teman-teman, ujian lesson atau ujian membaca itu durasinya circa 20 Minuten. Maksudnya bagaimana? Circa 20 Minuten itu maksudnya sekitar 20 menit. Nah, jadi teman-teman nanti akan mengikuti ujian untuk lesson atau mendengarkan sekitar 20 menit. Dan teman-teman akan dihadapkan diese Test hat zwei Teile. Jadi tes ini mempunyai 2 bagian gitu. Nah, bagian apa aja nanti bakalan kita pelajari lebih lanjut. Terus in diesem Prüfungsteil findest du Anzeige und kurze Beschreibungen. Jadi di Prüfungsteil ini, di bagian ujian ini, yaitu lesson atau mendengarkan, kamu akan mendapatkan Anzeige dan kurze Beschreibungen. Jadi ada iklan, terus ada artikel pendek atau artikel sederhana gitu ya. Atau penjelasan sederhana. Nah, terus zu jedem Text gibt es Aufgaben. Jadi untuk setiap teks itu ada tugas-tugasnya yang harus diselesaikan. Disitulah nanti teman-teman diuji bahasa Jermannya, diuji cara teman-teman memahami, memilih mana jawaban yang paling tepat. Gitu. Terus instruksi berikutnya apa? Schreibe am Ende deine Lösungen auf den Antwortbogen. Nah, jadi silahkan tulis jawaban teman-teman di akhir tes nanti di Antwortbogen. Gitu. Antwortbogen ini apa? Lembar jawaban. Nah, jadi nanti teman-teman waktu ujian bakal dibagikan soal dan lembar jawaban pastinya. Jadi nanti jawaban yang paling yakin dari teman-teman, deine Lösungen, atau kunci jawaban yang menurut teman-teman benar dan tepat, silahkan diisi di Antwortbogen. Gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada jawaban yang belum yakin, nah itu kalau misalnya masih ada waktu, teman-teman masih bisa untuk merubahnya. Tapi kalau misalnya udah final nih, udah yakin nih, langsung dijawab, langsung nanti kalau waktunya udah habis, silahkan dikembalikan atau dikumpulkan kepada pengawas ujian. Oke, ada pemberitahuan satu lagi juga penting, yaitu Wörterbuche sind nicht erlaubt. Maksudnya apa? Wörterbuche, kamus, tidak
bolehkan, gitu ya. Jadi ujian tidak boleh membawa kamus ke dalam ruang ujian. Kapan kita menggunakan kamus? Ketika masih ada waktu untuk belajar, selama proses belajar. Kalau pas ujian itu hari di mana kita kemampuan bahasa Jerman kita diuji, sehingga kita tidak boleh menggunakan kamus. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama atau Teil 1. Lies bitte die zwei Anzeigen aus der Zeitung. Nah, instruksinya kita disuruh baca dua Anzeige, yaitu Anzeige 1 dan juga Anzeige 2 aus der Zeitung, dari sebuah koran. Zeitung itu majalah atau koran ya. Mari kita cek dulu ya. Kita cek Zeitung itu kalau nggak salah majalah deh. Oke, sebentar kita lihat. Zeitung itu surat kabar atau koran ya. Jadi Anzeige itu iklan. Jadi silakan lihat iklan di kedua Zeitung tersebut. Nah, nanti kita bakalan lanjut pelajari Zeitungnya. Anzeige dari Zeitungnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di sini teman-teman kan baru banget belajar bahasa Jerman. Pasti banyak kosakata yang belum teman-teman pahami, teman-teman belum familiar dengan jawaban-jawaban yang ada atau dari tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir. Kenapa? Karena Heredil juga menyiapkan konten-konten pembelajaran yang dasar-dasarnya. Silahkan dicek aja di playlist untuk video-videonya. Bagi yang mau belajar bahasa Jerman dengan berproses gitu. Tapi di sini Heraidil akan fokus juga untuk konten-konten pembelajarannya itu mengacu pada ujian-ujian yang ada di Gute Certificate. Karena tujuan akhir kita semua pasti untuk mengikuti ujian bahasa Jerman di Gute Institute. Jadi kita akan lebih bagus saat belajar juga untuk materi-materinya juga teman-teman mengacu kepada ujian di Gute Institute. Gitu. Nah, sebagai contoh ini ya, ujian untuk remaja ini, misalnya tahun ini ada soal yang sedikit berubah dari contoh-contoh yang sudah kita pelajari. Itu hal yang biasa karena tidak mungkin kan soal-soalnya itu setiap tahun sama gitu. Pasti ada pembaharuan sehingga ketika mengikuti ujian juga kita merasa bahwa wah, ternyata saya bisa ya lulus dengan standar ujian Goethe Institute gitu. Nah, untuk informasi ujiannya atau informasi kursusnya bisa langsung ke website Goethe Institute. Kalau di sini Hair Ideal lebih fokus membantu teman-teman untuk proses belajarnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman sudah ambil kursus di Goethe Institute, mau belajar tambahan lagi, mau lebih paham lagi, atau mungkin ketika belajar di Goethe Institute kan rame-rame ya di kelas. Otomatis
terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman belum puas untuk dijawab oleh gurunya. Misalnya karena gurunya melayani banyak student atau pelajar gitu, atau teman-teman yang belajar di kursus. Nah, pastinya teman-teman jika ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau didiskusikan lagi mungkin. Nah, di luar kursus, teman-teman bisa datang ke YouTube Ideal gitu. Jadi di sini teman-teman bisa akses lebih banyak lagi informasinya. Tuh. Jadi tetap kita butuh guru untuk proses belajar yang mau kita pelajari. Terlebih lagi bahasa Jerman, karena memang bahasa Jerman adalah bahasa yang termasuk sulit, sehingga kita butuh lebih fokus lagi gitu. Kalau misalnya ada teman-teman kita punya waktu 1 jam dan mereka sudah langsung mengerti dan juga langsung bisa, mungkin kita butuh waktu 2 jam untuk lebih fokus belajarnya sehingga bisa sampai di kualitas teman kita gitu. So sekarang Heredil mau bacain dulu nih Anzeige 1 atau iklan nomor satunya. Di atas itu ada www.ban.de. Nah, ban itu artinya kereta api. Berarti iklan ini tentang kereta api di Jerman. Biasanya kalau website dengan akhiran titik atau punkt DE itu berarti berasal dari Jerman. Nah, terus Deutschlands meist besuchtes Reiseportal. Nah, ada kata Deutschlands meist besuchtes Reiseportal. Di sini menjelaskan tentang portal informasi tentang perjalanan ya. Portal informasi tentang perjalanan kunjungan ke Deutschland. Jadi iklan ini yang akan kita baca ini otomatis kita bakalan dapat informasi tentang kereta api. Yang pertama ada kata kuncinya ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman belum banyak memahami kosakata dalam bahasa Jerman, teman-teman cukup cari kata-kata kuncinya aja dulu gitu, sambil kita memahami lebih banyak lagi. Terus juga angka itu udah paling penting banget nih itu untuk dipahamin. Kenapa? Karena di soal A1 aja ini udah ada angka yang harus kita pahami. Misalnya nih angka 29. Nah, dalam bahasa Jerman angka 29 itu apa gitu. Karena nanti mungkin di soal ada pengecohnya, kita juga belum tahu. Nah, sekarang kita baca lagi ya. November Zone. Bei der Bahn für nur 29 € quer durch Deutschland. Vom 1. November bis zum 11. Desember reist du im Verkehr für nur 29 € quer durch Deutschland. Sogar im ICE, wohin du willst. Auf der Herbst hat seine schönen Tage. Die Novembersonne Fahrkarte kannst du mit deinen Eltern bequem online buchen. Für Fahrten vom 1. November bis 11. Desember.
Büchung jeweils mindestens 3 Tage vor der gewünschten Reisedatum. Das Angebot gilt für eine einfache Fahrt in der zweiten Klasse. Nah, di sini teman-teman, kalau di A1 ujiannya, teman-teman masih sedikit kosakata, tidak perlu khawatir. Karena yang menjadi fokus kita nanti adalah bagaimana caranya menjawab soal gitu. Nah, sebagai contoh, Heredil akan bantu jelaskan dulu nih. Ketika nanti teman-teman ujian, itu ujiannya kan durasinya 20 menit. Nah, kalau durasinya 20 menit, otomatis teman-teman harus pintar-pintar itu dengan waktu, ya. Nah, berarti otomatis kalau misalnya teman-teman pas ujian lesson, kalau boleh Heredil saranin, kita punya waktu kurang dari 20 menit karena ada tel berikutnya gitu kan. Lesson, nah, terus ada tel 2 lagi. Katakanlah kita bagi kedua tel ini ke dalam di dalam 20 menit. Gitu kan. Otomatis tel 1 kita butuh waktu 10 menit dan tel 2 kita butuh waktu juga 10 menit. Untuk menjawab soal dengan jumlah 12 soal. Nah, berarti ke-6 soal ini atau tel 1 ini kita butuh waktu 10 menit untuk menjawabnya dengan 2 Anzeige tadi. Otomatis kita harus membagi lagi waktunya. Ada 6 soal. Katakanlah dalam satu soal itu kita bisa menjawab dalam waktu 1,5 menit. Nah, maka akan terkejar. Gitu. Jadi, disarankan untuk fokus ke sini nih. Nah, karena kalau misalnya ceritanya kita baru pemula dalam belajar bahasa Jerman, otomatis kan kosakata kita belum banyak dan kita juga belum tentu bisa menguasai semua penjelasan yang ada di Anzeige 1. Ya kan? Nah, tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman cukup fokus ke soalnya. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat Beispiel, artinya contoh. Terus zu Anzeige 1, contoh untuk Anzeige 1. Berarti jawaban dari Beispiel ini akan teman-teman dapat di mana? Akan teman-teman dapat di contoh, di Anzeige 1 gitu. Nah, sekarang coba kita baca soalnya ya, teman-teman. Das ist eine Anzeige für Reise mit. Nah, ini adalah sebuah iklan. Das ist itu artinya das ist itu maksudnya ya ke Anzeige 1 ini. Itu adalah sebuah iklan für Reise mit, untuk perjalanan dengan. Nah, teman-teman harus menguasai berbagai kendaraan. Karena di sini pilihannya ada Flugzeug, Zug, terus juga auto.
Nah, teman-teman, di sini kalau misalnya Flugzeug, cuk, auto. Teman-teman belum familiar. Kebetulan ini sebagai contoh sudah pasti jawabannya itu B ya. Karena cuk, cuk ini artinya kereta api. Huruf Z dibaca C dalam bahasa Jerman. Jadi dem cuk. Karena mit jadi datif. Terus Flugzeug apa? Pesawat terbang. Auto apa? Auto adalah mobil. Terus gimana nih kita bisa pahami bahwa jawabannya itu untuk kereta api? Nah, sebelumnya di Anzeige 1 kan sudah ada kata ban.de. Ya kan? Ban itu stasiun kereta api, ya kan? Nah, jadi kita harus paham hubungan dari berbagai kosakata dalam bahasa Jerman gitu. Karena kalau misalnya kita cuman paham 1-2 kosakata dan nggak paham hubungannya juga kita bakalan tertinggal gitu. Jadi ban itu dan cuk itu adalah sinonim gitu. Karena ban itu kereta, cuk juga artinya kereta. Mungkin ada perbedaan antara kedua kata tersebut. Jadi ban itu apa? Cuk itu apa? Mari kita cari perbedaannya. Nah, jadi antara ban dan cuk itu artinya kan sama-sama kereta. Terus kita harus cari perbedaannya nih. Antara ban, rel atau rek dan cuk itu mesinnya gitu. Jadi ban dan cuk punya keterkaitan gitu ya. Intinya teman-teman harus familiar dengan istilah cuk dan juga ban. Kalau misalnya kita berbicara Flugzeug di sini tidak ada informasi tentang bandara gitu kan. Jadi udah otomatis tidak mungkin jawabannya itu A karena yang dibahas bukan tentang Flughafen gitu. Sedangkan kalau misalnya auto nggak mungkin juga. Nah, kalau untuk soal contoh ini menurut saya dia sangat mudah untuk dipahami dengan catatan teman-teman sudah memahami atau sudah paham atau sudah dapat kosakata tentang ban. Karena di A1 teman-teman belajar tentang Verkehrsmittel, tentang state, itu berfungsi untuk menambah kosakata teman-teman tentang kendaraan umum atau transportasi umum lebih tepatnya. Gitu teman-teman. Nah, di konten berikutnya kita akan lanjut ke Anzeige 1 untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi siap-siap buku catatannya atau boleh di screenshot juga. Silahkan teman-teman untuk persiapkan diri dalam belajar bahasa Jerman. Semoga nilainya itu sehr gut dan teman-teman mendapatkan apa yang diinginkan atau dicita-citakan.
baik itu kuliah, kerja, ataupun tinggal di Jerman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Belajar sama-sama, sama-sama belajar.